Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya kita masih dapat hidup dan berjalan di tanah yang merdeka dan berdaulat. Kita masih dapat berkarya di tanah yang aman dan damai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, kepada teladan kita, teladan seluruh makhluk, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga para tabi'in dan juga seluruh pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Yang atas perjuangan mereka, yang atas dakwah mereka, agama Islam masuk dan berkembang khususnya di tanah Nusantara ini, hingga merubah perilaku jahiliyah menjadi perilaku yang berdasarkan akhlakul karimah, yang berdasarkan akhlak yang mulia, yang mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbudi luhur, adil dan makmur. Ustadz-ustadzah dan teman-temanku sekalian, perlu kita ketahui bahwa sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu peradaban manusia dan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, sejarawan dunia Herodotus pernah mengatakan, sejarah adalah guru kehidupan. Di sisi lain, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, secara tegas mengatakan, "Never leave history." Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Dua pernyataan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sejarah bagi peradaban manusia. Ustadz-ustadzah dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sejarah sangatlah penting, mengingat bahwa telah tergambar jelas di sepertiga komposisi Al-Quran termuat kisah-kisah sejarah yang jelas. Sejarah dapat menjadi pedoman, memori kolektif, dan pelajaran dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, sejarah memberikan pencerahan yang nyata, bukan mitos, dan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Hal paling dasar yang bisa kita lakukan untuk mulai mencintai sejarah adalah dengan mengetahui terlebih dahulu seberapa pentingnya belajar sejarah. Berikut ini manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu kita pahami. Pertama, sejarah sebagai pengingat. Di sini, sejarah mengingatkan kita untuk tidak melupakan peristiwa kelam bangsa Indonesia dan menjadikan peristiwa kelam tersebut sebagai modal dasar perjuangan kita ke depan. Kedua, sejarah sebagai pemersatu. Kita adalah bangsa yang pernah dijajah dan kita bersatu mempertahankan kedaulatan negara kita. Belajar sejarah merupakan cara kita memupuk rasa dan semangat persatuan dalam membangun bangsa yang lebih beradab. Dan yang ketiga, sejarah sebagai penyemangat. Di masa lalu, bangsa kita telah menyusuri masa-masa gemilang yang dapat memicu semangat kita dalam memahami masa lalu sebagai bagian dari menatap masa depan. Ustadz-ustadzah dan teman-teman yang saya banggakan, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta sejarah salah satunya dengan memanfaatkan daya kreativitas di media sosial. Dilanjutkan dengan membaca buku sejarah ataupun dengan melakukan diskusi-diskusi. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam memahami sejarah. Ustadz-ustadzah dan teman-teman yang saya hormati, sayangnya minat kaum muda sebagai generasi penerus bangsa terhadap sejarah sangatlah rendah.
Sejarah kerap kali dianggap sebagai hal yang membosankan dan tidak menarik. Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, sejarah seperti dilupakan dan diremehkan. Banyak berpikiran, sejarah identik dengan belajar masa lalu. Padahal, sejarah berperan penting dalam pendidikan generasi muda. Untuk melangkah ke masa depan, kita semua, siapapun itu, perlu belajar dari apa yang sudah terjadi, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan generasi sebelum kita. Bila tidak, maka kehidupan generasi selanjutnya akan menjadi kering tanpa nuansa dan hikmah, tak mengenal arti makna hidup, dan lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini kalau saja kita selalu merupakan sejarah kita sendiri. Ustadz-ustadzah dan teman-teman yang saya cintai, dengan dasar pentingnya sejarah bagi masa depan bangsa, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak hadirin semua untuk membaca dan mempelajari ulang sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri. Marilah kita tumbuhkan rasa cinta sejarah sebagai wujud bela negara. Mau maju, mau berhasil, haruslah kita belajar dari masa lalu. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, antara sekolah dan murid-muridnya, untuk menjadikan generasi muda tidak lagi malas belajar sejarah. Akhir kata, sebagai penutup, saya menyampaikan harapan kepada teman-teman seperjuangan. Marilah kita sebagai penerus bangsa membuka buku sejarah dan mempelajari isi-isi dan lika-likunya, agar tidak terjatuh di lubang yang sama, agar masa kelam tidak terulang kembali, dan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia dapat dihadirkan kembali di masa mendatang. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila terdapat penyampaian pidato yang kurang baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sebagai penutup, merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.